Halo, kami dari kelompok PNG akan membahas komponen-komponen apa saja yang ada dalam motherboard. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dafa. Saya Rivaldi Trianggara. Nama saya Afif Akmal Maulana. It's time for the moment you've been waiting for. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Tsh, da, 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 da. Di, da, di, di, da, di, di, da, di, li, da, 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 di, li, da, 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 di, li, da, 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 da. Di, da, di, li, da, di, li, di, da. Di, da, di, li, di, da, di, li, 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 da, di, di, da, di, di, da, di, di, da. Preparing the Krabby Patty. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas motherboard AIMB 585QG200A1E. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya lebih lanjut tentang komponen-komponen apa yang ada pada motherboard ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu motherboard. Nah, motherboard itu seperti papan utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen penting seperti prosesor, memori, dan penyimpanan. Bisa dibilang, motherboard adalah pusat kendali yang memungkinkan semua bagian dalam komputer bisa bekerja sama dengan lancar. Nah, bayangkan motherboard seperti landasan tempat komponen-komponen komputer duduk dan saling berkomunikasi. Tanpa motherboard, semua bagian tersebut tidak akan bisa terhubung dan berfungsi dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam komponen yang pertama, yaitu soket CPU. Soket CPU atau soket prosesor adalah bagian penting pada motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang prosesor. Bayangkan saja seperti colokan listrik, di mana prosesor adalah stekernya dan soket adalah colokannya. Soket CPU ini berfungsi sebagai penghubung fisik antara prosesor dan motherboard. Melalui soket ini, prosesor dapat berkomunikasi dengan komponen-komponen lain di dalam komputer seperti RAM, chipset, dan perangkat periferal. Untuk komponen selanjutnya yaitu slot RAM. Slot RAM atau DIMM, Dual Inline Memory Module, adalah bagian pada motherboard komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang modul memori RAM. Nah, modul RAM ini sangat penting karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang beroperasi. Selain itu, slot RAM juga memiliki beberapa fungsi, yaitu slot RAM menyediakan tempat fisik bagi modul RAM untuk terhubung dengan motherboard. Melalui slot RAM, modul RAM dapat berkomunikasi dengan prosesor dan komponen lainnya. Nah, semakin banyak slot RAM yang terisi dan semakin besar kapasitas RAM yang digunakan, maka kinerja komputer akan semakin baik, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan memori seperti menjalankan banyak aplikasi sekaligus, editing video, atau bermain game berat. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen selanjutnya, yaitu adalah heatsink. Heatsink adalah komponen penting dalam perangkat elektronik, terutama komputer, yang berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen elektronik, yaitu CPU, GPU, dan chipset atau seperti yang lainnya, lalu membuang panas tersebut ke lingkungan sekitar. Heatsink bekerja berdasarkan prinsip perpindahan panas. Ketika komponen elektronik menghasilkan panas, panas tersebut akan berpindah ke heatsink melalui kontak langsung. Heatsink kemudian akan menyebarkan panas ke area yang lebih luas, sehingga panas dapat lebih mudah didisipasikan ke lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk ke SATA dan ID konektor. SATA atau serial data adalah jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan HDD dan SSD ke motherboard komputer. Konektor ini menggantikan konektor IDE yang lebih lama dan lebih lambat. Dan ada juga IDE, yaitu Integrated Drive Electronic. Adalah jenis konektor yang sebelumnya banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD dan CD-ROM ke motherboard komputer. Selanjutnya ada slot ekspansi atau PCI Express atau PCIe, atau disebut sebagai Peripheral Component Interconnect Express, yaitu adalah komponen penting pada motherboard komputer yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat ekspansi ke komputer. Slot ini menyediakan jalur komunikasi antara motherboard dan perangkat ekspansi, memungkinkan perangkat tersebut berfungsi dengan baik. PCIe ada berbagai macam, salah satunya adalah X16, yaitu yang dirancang untuk mendukung kartu grafis dengan kinerja tinggi. Kartu grafis biasanya menggunakan slot PCIe X16 untuk mendapatkan bandwidth yang cukup untuk menempelkan grafis yang berkualitas tinggi. Ada juga yang X8 yang digunakan untuk sama seperti kartu grafis tetapi dengan bandwidth yang lebih rendah.
Dan ada juga yang X4 dan X1. Slot-slot ini juga digunakan untuk menghubungkan perangkat ekspansi yang tidak memerlukan bandwidth yang tinggi, seperti kartu suara, kartu jaringan, atau kartu PCI SSD. Selanjutnya ada konektor daya ATX 24 pin yang berfungsi sebagai penghubung utama antara sumber daya atau power supply dengan motherboard. Melalui konektor ini, power supply bisa menyalurkan daya listrik ke semua komponen di dalam komputer seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan perangkat peripheral lainnya. Komponen ini memiliki fungsi utama untuk menyalurkan daya listrik dari PSU ke motherboard, dan ketika konektor ini terhubung dengan benar, komputer dapat dinyalakan dan semua komponen dapat bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya adalah pin IDC. Insulation Displacement Connector adalah jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke papan sirkuit dengan cara yang mudah dan cepat. M-SATA connector adalah jenis konektor yang lebih kecil dari SATA standar, dirancang untuk perangkat dengan ruang terbatas seperti laptop ultrabook, tablet, dan perangkat elektronik portable lainnya. Konektor M-SATA ini biasanya digunakan untuk memasang SSD berukuran mini sebagai pengganti hard disk tradisional. Selanjutnya ialah port VGA atau Video Graphic Array, adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor atau proyektor. Port VGA terletak pada ujung motherboard. Kedua, port DVI atau Digital Visual Interface adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor atau perangkat tampilan lainnya. DVI dirancang khusus untuk mengirimkan sinyal video digital tanpa kompresi, sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan port VGA yang lebih tua. Port DVI terletak di samping port VGA yang berada di ujung motherboard. Ketiga, port USB atau Universal Serial Bus adalah jenis port yang sangat umum ditemukan pada komputer, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Fungsinya adalah untuk menghubungkan berbagai macam perangkat eksternal ke perangkat utama. Port USB terletak di samping port DVI dan port audio line. Keempat, port Ethernet adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan lokal atau LAN atau jaringan yang lebih luas. Port ini biasanya digunakan berbentuk fisik yang menyerupai jack telepon, namun memiliki ukuran yang sedikit lebih besar. Konektor yang digunakan pada port Ethernet disebut RJ45. Port ini terletak satu tempat dengan port USB, di mana port Ethernet berada di atas dan port USB di bagian bawah. Kelima, audio line. Jenis port yang digunakan pada komputer fungsinya sebagai penghubung antara perangkat Anda dengan berbagai macam perangkat audio eksternal. Sederhananya, audio line adalah colokan yang memungkinkan suara masuk atau keluar dari perangkat Anda. Secara umum, ada 3 port audio line. Yang pertama, line in. Port ini digunakan untuk memasukkan suara dari perangkat eksternal ke komputer Anda. Yang kedua, line out. Berfungsi sebaliknya, yaitu mengeluarkan suara dari komputer Anda ke perangkat eksternal. Yang ketiga, microphone in, khusus untuk menghubungkan mikrofon. Port ini terletak di samping port Ethernet dan port USB. Jadi, itu tadi sedikit pembahasan tentang komponen-komponen yang ada di motherboard, mulai dari prosesor hingga slot ekspansi, yang semuanya bekerja bersama untuk memastikan komputer bisa berfungsi dengan baik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat Anda lebih paham tentang bagaimana setiap bagian saling mendukung untuk performa yang optimal. Terima kasih banyak sudah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.